Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Rabu 10 September 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, namun marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ope, amadohono tadisi, molodibata dongata, isema alota. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita membaca renungan ayat hari ini, Rasul Paulus menegaskan sebuah kebenaran yang menggetarkan hati, di mana dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertanyaan ini bukan sekedar untuk menghibur kita, melainkan sebuah pernyataan iman yang memberikan kepada kita suatu keteguhan keyakinan akan iman kita tentang Allah. Paulus ingin menegaskan bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia selalu ada bersama-sama dengan umatnya, dengan kita. Walau kita mungkin menghadapi berbagai tekanan hidup seperti merasa kita sendiri, tetapi Allah ada bersama dengan kita. Demikian juga dalam menghadapi berbagai tantangan, bahkan mungkin penolakan. Kita akan tetap dapat berdiri teguh karena kita mempunyai sebuah pengenalan dan pengakuan karena Allah sendiri yang akan menyertai kita untuk menghadapi semuanya itu. Keyakinan yang sedemikian akan menjadi dasar untuk hidup dengan damai dan tidak mudah digoncangkan oleh berbagai godaan dan cobaan dunia. Ketika manusia merasa lemah, menghadapi kegagalan, atau mungkin sedang dihimpit berbagai pergumulan hidup, sering sekali muncul rasa takut, khawatir, cemas tentang bagaimana saya akan melanjutkan kehidupan ini. Namun beserta dengan ayat ini kita diingatkan dan juga dikuatkan bahwa kekuatan kita tidak bersumber dari diri kita sendiri yang terbatas ini, melainkan dari Allah yang tanpa batas. Dialah yang memberikan kepada kita melalui Yesus Kristus kuasa melalui keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Jika Allah rela memberikan yang terbesar dari dirinya, yaitu Yesus Kristus, bukankah Ia juga akan melengkapi kita dengan segala hal yang kita perlukan? Karena itu, tidak ada alasan untuk meragukan kasih dan pembelaan penyertaannya dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, melalui pengalaman hidup kita masing-masing, kita bisa melihat dan merasakan bahwa bergantung berdasar kepada manusia atau orang lain itu justru dapat memberikan rasa kekecewaan kepada kita. Janji-janji dengan mudah dapat dilupakan, dan kuasa, jabatan dan sebagainya yang dapat kita andalkan semuanya akan segera runtuh, hilang, sirna seketika. Akan tetapi berbeda dengan Allah. Dia adalah yang setia dan tidak akan pernah lalai untuk semua apa yang akan Dia kerjakan untuk hidup kita. Dan tidak pernah Allah mengingkar janjinya kepada kita. Sehingga saat ini kita menghadapi berbagai hal kehidupan pergumulan kita, badai, kita tidak boleh percaya kepada manusia, akan tetapi kepada Allah, pada Kristus, sebab Dia adalah perisai dan benteng yang melindungi kita. Allah tidak hanya berada di pihak kita, melainkan juga Ia tetap berjuang bagi kita. Itulah sebabnya orang yang percaya dipanggil untuk menaruh seluruh harapan, kekuatan, dan imannya kepada Allah. Karena itu mari kita membangun keyakinan yang kokoh bahwa tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang mampu
memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam keberanian, keyakinan iman yang kokoh. Kita dipanggil untuk melangkah maju dengan penuh pengharapan. Sebab Allah yang berkuasa atas hidup dan masa depan kita juga tengah berjalan bersama-sama dengan kita. Bila Allah ada di pihak kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghentikan langkah karyanya dalam hidup kita. Dan inilah sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita, dan sumber peneguhan pengharapan kita setiap hari. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Allah yang senantiasa ada di dekat kami, ada di pihak kami. Sehingga apapun, kemanapun, dan bagaimanapun kami akan melakukan aktivitas kami akan dengan teguh melangkah. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi keyakinan kami, Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Maka kami pun akan tegap berjalan untuk menuju masa depan yang penuh harapan bersama dengan Engkau. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.